Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kamila. Hari ini saya akan membahas mengenai kekuatan doa. Wadaw, dari namanya aja udah serem banget ya kan? Kayaknya kayak wah gimana gitu. Tentunya kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk berdoa, karena doa itu dapat membuat hati menjadi lebih tenang dan segala yang diusahakan dapat dimudahkan. Doa merupakan salah satu jenis ibadah yang paling agung, namun sayangnya banyak umat muslim yang masih meninggalkannya dan bahkan melupakannya. Padahal doa merupakan salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala loh, guys. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, nggak perlu diragukan lagi kan bagaimana kekuatan doa, karena udah Allah sendiri nih yang jamin. Doa juga cocok banget nih guys untuk kalian para jomblo yang sedang galau, patah hati, atau yang sedang menunggu cintanya, atau mungkin juga yang udah hopeless kayak yang aduh kenapa sih doi nggak peka-peka. Nah, boleh tuh langsung aja kita doain di sepertiga malam. Insya Allah selama niatnya baik dan Allah pun merestui, tidak ada yang tidak mungkin. Seperti yang udah sering kita dengar, yaitu ya muqallibal qulub, dan dia maha membolak-balikan hati. Nah tuh masih ada kesempatan guys. Makanya jangan nyerah untuk berdoa ya. Bye, semangat. Tapi jangan lupa ya, disertai dengan usaha, jangan hanya doa-doa aja. Dan kalau seandainya doa kalian belum dikabulkan, kalian harus lebih sabar lagi. Mungkin itu belum waktunya, atau mungkin itu bukan yang terbaik untuk kalian. Karena apa yang terbaik menurut kita, belum tentu terbaik menurut Allah. Atau mungkin juga Allah pengen lihat nih seberapa keras lagi sih usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita doain tersebut, apa yang kita usahakan tersebut. Begitupun dengan kodok dan kodar. Doa dapat mengubah takdir seseorang yang tadinya buruk menjadi baik. Aku punya tips nih buat kalian, gimana sih caranya agar doa itu menjadi kebiasaan gitu. Nah, caranya adalah dengan menjadikan Allah sebagai teman sejati kita. Sama halnya kayak misalnya kita lagi galau, lagi senang, ataupun sedang ada masalah. Nah, pasti kan kita langsung ceritakan sama teman kita itu kayak gue lagi galau banget nih gitu, aduh gue lagi ada masalah nih gitu. Nah, jadi kan Allah juga sebagai teman kalian, jadi kalau seandainya kalian ada apa-apa, kalian tuh langsung ceritanya sama Allah, kayak ya Allah hari ini aku sedih banget nih gitu, atau ya Allah hari ini aku lagi ada masalah, tolong dipermudah ya Allah. Nah gitu, Allah sangat menyukai hambanya yang berdoa kepadanya. Allah itu sama loh guys seperti kita. Misalnya nih kalau kita punya teman, terus teman kita itu ingat sama kita nggak cuma pas lagi sedih doang atau susah doang, pasti kan kita senang kan. Nah, Allah itu juga sama kayak kita. Kalau misalnya kita selalu ingat sama Allah, nggak cuma pas lagi sedih ataupun ada masalah aja, kayak senang juga tetap cerita, nah itu Allah juga senang. Ngomongin tentang kekuatan doa, jadi aku itu punya satu cerita ini, tapi lebih ke kisah Nabi sih ya. Lebih ke kisah cinta gitu, tapi ini juga berhubungan dengan kekuatan doa. Yaitu dulu itu ada seorang nabi namanya Nabi Yusuf. Dia merupakan seorang budak yang kemudian diangkat anak oleh Kitfir. Kitfir itu suaminya Zulaika. Mereka itu orang yang paling berpengaruh pada saat itu di Mesir. Singkat cerita, ketika Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi anak, yang kita ketahui Nabi Yusuf itu kan orang paling tampan ya di dunia ini. Jadi tuh si Zulaika itu tergila-gila dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Dia seketika terpesona gitu. Bahkan hal itu pun diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. Nah, kemudian si Zulaika ini, istrinya Kitfir ini, dia tuh sering sekali memuji-muji ketampanannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selalu nggak mau kan, dia selalu menghindari si Zulaika ini. Dan pada suatu ketika si Zulaika ini ngajak teman-temannya itu kayak ibu-ibu sosialitanya gitu untuk berkumpul di dalam istananya dia. Terus
Si Zulaika itu bercerita tentang si Yusuf itu kan, dan si Yusuf itu disuruh keluar oleh Zulaika. Dan seketika ibu-ibu sosialita ini tuh yang perkumpulan itu, dia tuh juga terperangah gitu, terpesona dengan ketampanannya Nabi Yusuf, sampai salah satu dari mereka tidak sadar bahwa mereka udah ngiris jari mereka sendiri. Gila, itu setampan apa ya Nabi Yusuf, sampai Zulaika juga falling in love banget gitu. Zulaika itu merupakan ujian terbesar dari Nabi Yusuf. Zulaika itu selalu berdandan memperhias dirinya itu supaya cantik gitu, sampai pernah Nabi Yusuf itu hampir terpengaruh kan, tapi Zulaika nggak menyerah di situ aja gitu, dia terus-terusan gitu berusaha, sampai akhirnya Nabi Yusuf lebih milih untuk dipenjara karena alasan yaitu berbagai fitnah gara-gara si Zulaika itu, tapi dia lebih milih untuk dipenjara daripada menuruti keinginan Zulaika tersebut. Gila, keren banget sih itu keimanan Nabi Yusuf, top. Next, kemudian suaminya tuh si Kitfir itu meninggal dunia, dan akhirnya pun Zulaika ini jatuh miskin kan. Jatuh miskin, udah miskin, terus dia jadi jelek, terus dia juga jadi buta karena dia tuh terus-terusan nangisin Nabi Yusuf itu sampai buta. Gila, secinta apa itu tuh Zulaika ya. Singkat cerita, setelah sekian lama Nabi Yusuf di penjara, tibalah waktunya ia dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara, bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Nah, kemudian si Nabi Yusuf ini pun dipertemukan kembali oleh Zulaika. Kemudian Zulaika pun berkata, "Maha suci Allah yang telah mengubah seorang raja menjadi budak karena dosanya, dan yang mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Langsung Nabi Yusuf pun berkata, "Siapa itu?" gitu. Terus kemudian orang-orang membawa Zulaika ke hadapannya, dan Zulaika pun berkata, "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi dengan kebodohanku telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku, dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang. Ada yang kasihan melihatku dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan." Mendengar hal itu sendiri dari Zulaika, Nabi Yusuf pun menangis dan merasa sedih. Kemudian si Nabi Yusuf ini yang tahu dia itu dulu si Zulaika itu ngejar-ngejar Nabi Yusuf banget kan. Yusuf itu berkata kepada Zulaika, apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit gitu. Terus si Zulaika pun berkata, "Demi Allah, sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah kepadamu kepala cemetimu." Cemeti itu cambuk ya. Terus kemudian Yusuf pun mengulurkan cemetinya itu, cambuknya itu, dan kemudian si Zulaika itu pun meraih cemetinya itu, cambuknya, dan kemudian dia menaruh cemeti itu di dadanya. Dan Nabi Yusuf pun merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaika. Ya, itu kayak gimana dalam cintanya ya? Apa pas itu langsung deg 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 apa gimana? Nggak tahu lah ya, pokoknya sampai merasakan tuh Nabi Yusuf besarnya cintanya si Zulaika itu. Dan Nabi Yusuf pun menangis, terharu kan, dia segitu cintanya loh sama gue, kayak gitu kan. Terus akhirnya dia berpulang ke rumahnya. Kemudian Nabi Yusuf pun mengutus seorang utusan untuk menemui Zulaika itu dan menyampaikannya, "Jika kamu mau, kami akan menikahimu dan membuatmu menjadi kaya." Akhirnya tuh si Zulaika tuh si Yusuf itu minta memberi kesempatan gitulah kepada Zulaika. Dia intinya tuh dia pengen nikahin Zulaika itu tuh akhirnya. Terus si Zulaika itu berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis, dan kemuliaanku pun sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah tua?" Itu si Zulaika itu sekarang itu udah nenek-nenek gitu loh. Pada minggu selanjutnya nih, saat Nabi Yusuf keluar dengan iring-iringannya, kan tadi sebelumnya ditolak ya sama si Zulaika itu. Terus akhirnya tuh minggu selanjutnya Nabi Yusuf datang lagi. Lalu Nabi Yusuf pun berkata,
apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu? Lalu Zulaikha pun berkata, aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya. Selanjutnya, Nabi Yusuf bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah, dan Zulaikha duduk di belakang Nabi Yusuf berdoa juga meminta agar kemudahannya, kecantikannya, dan penglihatannya dikembalikan seperti muda. Dan dengan izin Allah, ini tuh mukjizat banget ya, si Zulaikha itu pun kembali menjadi muda, cantik, dan dapat melihat kembali. Tuh kan, gimana guys? Itu kekuatan doa. Yang tadinya dia itu udah nenek-nenek, udah jelek, terus dia pun buta, ya kan? Tiba-tiba dengan plong aja karena dia berdoa, dia tuh langsung muda lagi, cantik lagi, terus dia juga penglihatannya pulih lagi, udah gak buta lagi. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Jadi guys, aku juga pengen ngasih tahu ke kalian, si Zulaikha itu buta karena dia tuh selalu doain Nabi Yusuf. Dia tuh kayak yang cinta banget gitu loh sama Nabi Yusuf. Jadi tuh dia selalu doa sambil nangis, terus dia akhirnya jadi buta kan. Dia jadi buta, tapi doanya dia akhirnya nggak sia-sia, akhirnya pun mereka berjodoh emang. Nah tuh, dari kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha pun memberikan pelajaran penting bahwasanya jodoh nggak akan tertukar dan tidak akan kemana-mana, asalkan kalian jangan menyerah, selalu berusaha dan berdoa. Jika memang Allah telah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan jodoh gitu. Kayak dulu Nabi Adam dengan istrinya, dia sempat kepisah kan di surga, sampai akhirnya bertemu lagi di buminya itu butuh bertahun-tahun, tapi mereka bertemu lagi karena emang mereka berjodoh gitu loh. Dan karena kekuatan doa tersebut, akhirnya Allah pun mengabulkan doanya si Zulaikha itu dan menumbuhkan rasa cinta di hatinya Yusuf, sehingga mereka pun menikah. Yang tadinya si Nabi Yusuf ini nolak mulu nih sama si Zulaikha, dia selalu menghindar dari si Zulaikha, terus dia lebih milih di penjara daripada nurutin si Zulaikha. Akhirnya mereka pun berjodoh gitu. Nah, jadi buat kalian para jomblo, langsung aja, maaf guys ada kucing, dia masuk. Dan kalaupun nanti misalnya seandainya kalian nggak berjodoh gitu, kalian jangan langsung kayak apaan nih, ternyata gue nggak jodoh, doa gue sia-sia kayak gitu. Jangan kayak gitu, mungkin itu bukan yang terbaik untuk kalian. Dan selalu berpikir positif kepada Allah, dan pasti kalian nanti akan diganti dengan yang lebih baik gitu. Nah, itu dia yang bisa aku bagikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.